Saudara melanjutkan seri pertama, seri kedua, seri ketiga. Bagi yang belum menonton itu, saudara dipersilakan. Saya sangat mendorong Anda menontonnya terlebih dahulu karena rangkaian argumennya saling terjalin satu sama lain dan saling melengkapi. Nah, untuk seri yang keempat ini adalah seri favorit saya, argumen favorit saya. Akan saya perlihatkan kepada saudara pengamatan pada konteks literernya atau desain sastranya membuktikan Yesaya pasal 7 sampai dengan pasal 11 adalah satu unit teks yang menyatu. Nah, untuk menggambarkan poin itu, mari perhatikan strukturnya. Yesaya pasal 7 sampai dengan pasal 11 itu disebut sebagai the book of Immanuel. Karena bicara tentang anak yang sama yang disebut sebagai Immanuel di pasal 7 dan di pasal yang ke-8. Dengan Yesaya pasal 6 sebagai prolognya dan Yesaya pasal 12 sebagai epilognya. Nah, kenapa teks ini harus dibagi begini? Karena saudara ingat di pasal 6 dimulai dengan visi yang sangat akbar. Tuhan duduk di atas tahtanya diikuti dengan pengutusan Yesaya, disuruh berkhotbah kepada sebuah bangsa yang bebal, tegar tengkuk, tuli, tidak mau mendengarkan kebenaran, sampai penghakiman Tuhan turun atas mereka dan negeri itu menjadi kosong. Tapi di tengah-tengah kengerian dari penghakiman itu, Tuhan menjanjikan bahwa dari tunggul itu akan keluar sebuah tunas yang kudus. Saudara bisa baca itu di pasal 6 ayat yang ke-13. Nah, language itu, tunggul yang mengeluarkan tunas yang kudus itu nanti kemudian di pick up, diambil, muncul di dalam Yesaya pasal 11. Bahkan keseluruhan Yesaya pasal 11 bicara tentang tunas yang kudus itu. Jadi membentuk satu unit teks yang menyatu. Kemudian diikuti dengan pasal 12 yang merupakan sebuah doksologi, nyanyian syukur pujian kepada Tuhan karena keselamatan yang dikerjakan dan yang berasal dari Yahweh sendiri melalui anak ini, anak yang disebut sebagai Immanuel di pasal 7 dan pasal yang ke-8. Nah, mari kita perhatikan secara khusus Yesaya pasal 7 sampai pasal 11 dan akan saya buktikan bahwa memang ini adalah satu unit teks yang harus dibaca sebagai satu kesatuan. Pasal 7 sampai pasal 11 membentuk paralel-paralel pada 4 tema. Tema yang pertama bicara tentang peringatan, kemudian bergerak kepada penghakiman, kemudian diikuti dengan pembicaraan tentang kaum remnan, kaum tersisa dari Yehuda dan juga dari Israel yang 10 suku itu, dan diakhiri dengan klimaksnya yaitu kelahiran Raja David. Nah, mari kita perhatikan 4 tema itu sebagai paralel satu sama lain di dalam kesatuan unit teks ini. Yang pertama bicara tentang momen keputusan di mana Tuhan memberikan peringatan baik kepada Yehuda maupun kepada Israel. Kepada Yehuda itu terdapat di pasal 7 ayat 1 sampai 17 dan kepada Israel itu pasal 9 ayat 8 sampai pasal 10 ayat yang keempat. Firman Tuhan datang kepada Yehuda, kemudian firman Tuhan datang kepada Efraim. Saudara bisa baca sendiri pada teks yang ada di skrip. Kemudian yang kedua bicara tentang penghakiman. Jadi pasal 7 ayat 18 sampai pasal 8 ayat 8 bicara tentang konteks Yehuda. Kemudian pasal 10 ayat 5 sampai 15 bicara tentang konteks Samaria, invasi Asyur yang sama. Kemudian yang ketiga bicara tentang kaum remnan. Pasal 8 ayat 9 bicara tentang konteks Yehuda, musuh-musuh Allah dihancurkan, umatnya diselamatkan dengan syarat umatnya yang menolak firman-Nya dibiarkan tanpa pengharapan. Nah, poin yang sama juga dibicarakan mengenai Israel di pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 34. Kehancuran Asyur, keselamatan bagi remnan Israel, dan Sion dibebaskan secara dramatis. Poin yang persis paralel. Kemudian yang terakhir, pengharapan yang mulia, klimaksnya kelahiran Raja Davidik yang membawa kemenangan, sukacita, damai dan pemerintahannya yang bertahan. Itu bicara tentang konteks Yehuda. Pada konteks Israel di Samaria juga bicara tentang Raja Davidik yang sama, kesempurnaan Raja Davidik dan pemerintahannya atas Gentiles dan kaum Yehuda dan Israel dikumpulkan kembali. Jadi saudara lihat 4 pokok ini membentuk paralel, side by side, berdampingan di dalam Yesaya pasal 7 sampai dengan pasal 11. Jadi bicara tentang Yehuda sekaligus bicara tentang Israel dengan sentralnya adalah janji dan pengharapan mengenai kelahiran Immanuel, Raja Davidik ini. Dengan pengamatan itu saudara-saudara, kesatuan unit teks ini membuktikan bahwa Yesaya pasal 7 ayat 14 bukan merupakan teks yang terisolasi dan berdiri sendiri. Sebab anak yang sama berulang
berulang kali dibicarakan kembali di dalam pasal-pasal berikutnya dengan diberikan elemen-elemen pelengkap, elemen-elemen komplementaris yang semakin memperjelas tentang anak ini sebenarnya siapa. Selain sudah diperjelas bahwa dia lahir dari keluarga Daud. Pasal 7 ayat 14, dia lahir dari seorang perawan dan dia akan dinamakan Immanuel dan lahir dari keluarga Daud. Kemudian pasal 8 ayat 8 dibicarakan sebagai pemilik dari Yehuda serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi Yehuda dibicarakan sebagai milik dari Immanuel. Nah, di pasal 8 ayat yang 10, dan ini teks yang menarik, membuktikan keberatan polemikus muslim bahwa Yesus tidak dikasih nama Immanuel dan karena itu dia tidak layak menggenapi nubuat ini. No, Immanuel di pasal 7 sampai dengan pasal 11 itu bukan nama diri, bukan personal name, tapi descriptive throne title, gelar terkait dengan statusnya sebagai raja, dan itu bersifat deskriptif. Buktinya apa? Di pasal 8 ayat yang ke-10, anak ini tidak disebut dengan kata Immanuel, tapi disebut sebagai sebuah deskripsi berdasarkan arti nama itu. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tapi tidak terlaksana juga sebab Allah menyertai kita. Jadi saudara lihat, dia menggunakan arti dari Immanuel. Dia tidak menggunakan nama Immanuel di sini, tapi bicara tentang hal yang sama. Membuktikan ini adalah gelar deskriptif, bukan personal name. Kemudian pasal 9, dan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam. Anak yang sama di dalam teks ini. Kemudian anak yang sama lagi dibicarakan di pasal 11. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Saudara ingat Yesaya pasal 6 ayat 13. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang-orang fasik. Dan in fact keseluruhan pasal 11 bicara tentang tunas yang akan keluar dari tunggul Isai ini. Jadi anak yang sama di pasal 7, di pasal 8, di pasal 9, di pasal yang ke-11. Nah, sampai di sini saudara-saudara, kita bisa menyimpulkan beberapa poin penting yang terimplikasi dapat kita tarik keluar dari pengamatan terhadap desain literernya. Pasal 7 sampai pasal 11 sebagai satu unit teks. Pertama, nubuat mengenai Immanuel dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 bukan merupakan sebuah nubuat yang terisolasi, juga bukan merupakan sebuah nubuat yang berdiri sendiri. Karena di dalam kesatuan unit teks ini, pasal 7 sampai pasal 11 yang disebut sebagai The Book of Immanuel ini, janji itu diulangi berkali-kali. Dan janji itu bukan hanya diulangi kepada Yehuda, tapi juga kepada Samaria, dan itu sangat amazing. Pasal 7 ayat 14 diulangi lagi di pasal 8 ayat 8, diulangi di pasal 8 ayat 10, diulangi di pasal 9 ayat 6 dan 7, diulangi di pasal 11 ayat 1, dan seterusnya keseluruhan pasal yang ke-11. Jadi anak ini bukan hanya dijanjikan kepada Yehuda, tapi juga dijanjikan kepada Israel yang 10 suku itu, Samaria. Dan itu berarti poin pengamatan ini selain membuktikan dengan telak bahwa janji di pasal 7 ayat 14 itu harus dibaca sebagai nubuat mesianik yang nanti penggenapannya di dalam Yesus Kristus, tapi tidak mungkin janji itu bersifat historik. Penggenapannya terjadi pada masa Ahaz, tidak mungkin menolak tafsiran historis. Juga tidak mungkin itu janji itu bersifat double fulfillment yang sebenarnya menerima presuposisi dari tafsiran historik. Tidak mungkin, karena
anak itu dijanjikan bukan hanya kepada Yehuda, tapi juga kepada Israel, kepada Samaria, bahkan mencakup juga Gentile, segala bangsa. Nah, sampai di sini saudara-saudara, saya kira akan merupakan sebuah mission impossible bagi siapapun untuk mencoba menolak Yesaya pasal 7 ayat 14 sebagai nubuat mesianik atau mencoba mengusulkan tafsiran alternatif. Itu mission impossible. Itu simply impossible. You tidak punya alternatif yang lain selain membaca Yesaya pasal 7 ayat 14 sebagai nubuat mesianik jangka panjang yang nanti penggenapannya terjadi pada abad pertama, kelahiran Yesus melalui anak darah. Nah, saya masih punya satu argumen pamungkas yang lain sebagai akhir dari seri rangkaian tentang nubuat mesianik di Yesaya pasal 7 ayat 14 ini. Saudara silakan nantikan itu. Tapi sampai di sini saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang diberkati dengan pelayanan Verbum Veritatis dan tergerak berniat mengambil bagian mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di STT Rai Batam, saudara dipersilakan untuk melihat kotak deskripsi. Khususnya saat ini kami sedang bergumul untuk penambahan ruang-ruang kelas. Saudara bisa lihat dokumentasi tampilan saat ininya ada di screen sekarang. Ini masih membutuhkan banyak biaya, dan bagi saudara yang tergerak untuk mengambil bagian, kami sungguh berterima kasih, terutama doa saudara untuk pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam. Mari kita sama-sama saling mendukung, saling mendoakan, dan sama-sama melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sampai di sini saudara, nantikan seri saya yang kelima, dan Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.